Sobatkom dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di episode Oh Serba, obrolan serba ada bersama saya Anissa dan juga host kesayangan kita satu lagi ada Om Bram. Nah, kebetulan pagi hari ini dan episode Oh Serba kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau ini merupakan Kasubag Umum dari BNN Kota Bontang. Ada Bapak Michael Samosir. Selamat datang Bapak di Oh Serba, obrolan serba ada. Siap. Jadi pagi ini kita akan bincang-bincang nih tentang program-program yang sudah dijalankan oleh BNN Kota Bontang dan apa sih program-program yang sedang digaungkan atau dijalankan oleh BNN Kota Bontang untuk masyarakat. Sebelumnya gimana kabarnya Pak Michael? Sehat, baik. Alhamdulillah. Ya. Oke. Jadi kita langsung aja nih Pak ya. Bisa mungkin dijelaskan beberapa poin atau secara umum apa aja sih program-program BNN Kota Bontang yang biasanya atau yang sedang dijalankan untuk masyarakat seperti itu Pak, silakan. Ya, mungkin kalau secara singkat program yang kami jalankan itu bisa langsung dilihat sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada di kantor di BNN Kota Bontang. Kalau di BNN Kota Bontang sendiri itu kami ada fungsi pencegahan, fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi rehabilitasi, dan yang paling terakhir fungsi pemberantasan. Sebenarnya kalau soal pekerjaan ya kita bergerak di sekitar fungsi-fungsi ini. Nah, kalau di pencegahan kita gimana caranya, ini biasanya promotif dan preventif. Promotifnya kita ala-ala apa namanya ya, sales lah. Cuman kalau sales biasanya jualan produk, kita jualan edukasi. Gimana caranya supaya menjauhkan diri dari yang namanya narkoba. Nah, ini promotif dan preventif ada di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tentunya kalau baru bicara pemberdayaan masyarakat, kita tuh nggak bisa, BNN itu nggak bisa ujuk-ujuk saya sendiri yang menangani masalah narkoba, nggak bisa. Karena faktanya sudah pun terjadi begitu, kalau kita lihat tiap hari juga berita penangkapan ada, ya Pak. Jadi kita perlu dukungan dari mana saja. Pemberdayaan masyarakat ini adalah sebuah kegiatan yang kita harus bisa membangun kemandirian dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan yang namanya P4GN. P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, ini biasalah pemerintah kan banyak-banyak singkatan nih. Nah, tapi untuk melakukan itu, kenapa perlu partisipasi masyarakat? Karena kalau misalnya menunggu BNN yang bergerak, menunggu teman-teman kepolisian yang bergerak, atau menunggu dari Pemkot yang bergerak, saya yakin nggak akan selesai permasalahan narkoba. Jadi harus dibantu sama masyarakat, harus dibantu sama dari berbagai lingkungan ya, pendidikan, lingkungan swasta, lingkungan pemerintah, sama lingkungan masyarakat itu perlu. Itu di pemberdayaan masyarakat. Kemudian selanjutnya kita ke kuratif atau yang bersifat penyembuhan, itu di rehabilitasi. Kalau di rehabilitasi itu gimana caranya? Dia nih yang ada di tengah-tengah ini. Kalau di pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ini adalah masyarakat sehat. Kalau yang di pemberantasan, yang nanti kita akan ngomongin, kalau di pemberantasan ini adalah yang sudah pidana nih. Yang kuratif atau rehabilitasi ini yang tengah-tengah. Gimana caranya kita sembuhkan supaya dia larinya ke sini. Bukan yang sehat tadi. Iya. Bukan ke yang sehat, bukan yang ke pidana. Nah, gitu. Memang kalau sebelah sana tuh pidana, Pak. Sebelah sana lagi. Maksudnya sana lagi ya. Jadi kalau misalnya nanti yang pecandu ya kita nyebutnya, kalau pecandu ini berhasil kita sembuhkan, dia ke masyarakat sehat, justru dia juga jadi corong dalam tanda kutip untuk mengedukasi masyarakat yang lain. Jangan kayak saya misalnya gitu ya. Nah, itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi, yang terakhir pemberantasan. Ini istilahnya nih raja terakhir nih kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kamu nggak bisa dibilangin, atau kamu udah make tapi nggak bisa disembuhin, ya udah kita tangkep. Kan istilahnya gitu ya. Maunya kami sih, semua permasalahan narkoba itu kalau bisa jangan sampai ke penangkapan. Yang ngeluh itu teman-teman di lapas juga, penuh lapas kita sama permasalahan narkoba. Makanya sekarang ada pemisahan juga tuh, kita harus kategorikan mana yang pecandu, mana yang pengedar, mana yang bandar gitu. Sampai dipisah begitu ya? Harus, kalau enggak, istilahnya gini, kalau enggak, padahal cuma pecandu nih. Si A nih, dia pecandu,
ditangkap tapi nggak kita misalnya nggak kita asesmen, nggak kita tentukan ini pecandu atau pengedar atau gimana. Kalau misalnya dia pecandu doang terus masuk di lapas, ketemunya sama yang pengedar dagang mereka. S1 dulu Pak, Oh, satu dulu. kuliah dulu. Kuliah. Oh, bagaimana? Transfer ilmu. Bagaimana ilmu. meningkatkan profesi? Betul. Keluar dari lapas, siap kerja. Nah, itu kan yang ditakutkan tuh Pak. Iya, Jadi benar. malah sumber masalah lagi Iya, ya Pak ya. Iya. harus dipisahkan. Nah ini kalau bisa sih jangan sampai ke penangkapan ya. Penangkapan ini kita bilangnya orang-orang yang nggak bisa dibilangin lah. Oke. Nah kira-kira begitulah program-program intinya dari BNN. Sama yang terakhir ini yang terakhir lagi adalah support. Kita tuh perlu dukungan. Jadi BNN itu juga harus bersinergi dengan pemerintah kota, dengan pemerintah provinsi, dengan segala elemen. Kita sering nyebutnya pentahelix. Pentahelix itu ABCGM. A akademisi, B bisnis, C community, G-nya government, M-nya media. Jadi itu harus semua kita rangkul. Analoginya gini, Ibu sama Bapak. Analoginya gini. Saya sering bilang jangan sampai permasalahan narkoba itu kayak kita membuang air Iya. di kapal yang sedang bocor. Oke. Kalau kita berbicara airnya kebuang nggak? Kebuang. Kebuang. Masuk lagi nggak? Masuk lagi. Harusnya kita tutup dulu lubangnya. Nah itu kalau di narkoba gitu. Kita cari dulu permasalahannya apa. Iya. Kalau kita melulu berbicara penangkapan, misalnya solusi kita penangkapan. Kalau kita tangkapin terus, tapi masyarakat yang nggak kita ajarin, narkoba itu bahaya. Ada permintaan lagi tuh Pak. Iya. Kan gitu kan, hukum ekonomi ya. Ada ketersediaan karena ada permintaan. Sebenarnya ya, kalau masyarakatnya udah teredukasi dengan baik, udah bisa bilang enggak, saya no sama narkoba. Artinya udah nggak minta, udah nggak ada yang minta narkoba. Jangan-jangan ini nggak perlu ditangkepin tapi mati dengan sendirinya. Iya. Siapa yang mau beli? Benar. Oke. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya gini nih kan dilematis nih, kalau misalnya katakanlah ada orang yang make dengan kesadarannya, waduh gue nggak bisa pakai terus nih, Betul. gue harus sembuh. Tapi kalau gue bilang aku make loh, aku mau sembuh, kebanyakan orang nggak bisa, tangkap dulu dah. Dia mau pakai nih, nggak bisa tangkap dulu. Nah kalau di BNN prosesnya gimana sih Pak? Kalau misalnya orang nih mau sadar nih, aku mau direhab dong gitu. Sebenarnya sudah ada pemisahan dari dulu Pak. Jadi bahkan ini bukan di BNN doang, di teman-teman kepolisian juga begitu. Cuman kalau di kepolisian kan tidak ada muara ke rehabilitasi kan. Jadi mereka juga pasti kalau ada yang begitu melemparnya ke BNN atau ke rumah sakit. Nah, pemisahannya itu apa? Pemisahannya itu adalah semua orang yang datang dan ingin disembuhkan pada saat dia datang ke BNN atau institusi penerima rehab, itu murni akan kami perlakukan sebagai pasien. Si A datang ke BNN bilang, "Pak, saya kecanduan sudah sekian tahun, saya butuh untuk disembuhkan, tolong saya disembuhkan Pak." Oh iya, kami asesmen, tentukan program rehab yang cocok buat dia apa, apakah rehab rawat jalan atau rehab rawat inap, apakah dia cukup di kantor BNNK saja atau kita kirim ke pusat rehabilitasi yang di Tanah Merah, itu kita tentukan. Tapi pada saat itu juga dia akan diperlakukan sebagai pasien. Dan rahasianya? Rahasia terjamin dong Pak. Dia sebagai pasien bukan lagi sebagai target operasi. Jadi kalau ada yang datang ke kami ngaku saya pengen sembuh Pak, lepaskan saya dari kecanduan ini. Ya kita nggak interogasi lagi. Oh, kamu dapat barang dari mana? Nah, takutnya di Segala situ. macam. Enggak Pak. Enggak ya. Harus kita perlakukan sebagai pasien. Ini harus ada pembedaan itu makanya. Kita mengenal istilahnya namanya depenalisasi dan dekriminalisasi. Jadi nggak kita pidana, nggak kita perhitungkan sebagai kriminal. Murni kita perhitungkan sebagai pasien. Karena sudah dari awal dia jujur, Betul. mengakui bahwa dia memakai dan ingin sembuh, gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya kalau berbicara tadi yang saya bilang kita perlu sinergi, yang kayak gini-gini Pak, yang banyak tidak diketahui masyarakat. Jadi takut kan? Iya. Nah yang kayak gini-gini harus kita sebarluaskan gitu. Nggak apa-apa, ayo mendingan rehab daripada ditangkap tuh. Benar. Terus, Gitu. baper.
Enggak ya sobat Om ya. Om Bram suka bercanda. Untuk saat ini kalau di BNN memang rehabilitasinya baru kecanduan narkoba Pak. Kalau kecanduan Mobile Legend belum ya. Itu kayaknya nggak ke BNN. Ke Kominfo bisa kecanduan Mobile Legend. Ya, jadi intinya bahwasanya BNN itu tidak hanya orang kenal, adalah untuk menangkapi orang-orang yang makai dan orang-orang yang sebagai penyalur dari narkoba ini. Tapi kalau misalnya Anda punya keluarga dan mencurigai keluarga Anda, anak Anda, saudara Anda atau siapa di lingkungan keluarga Anda yang kira-kira jangan-jangan nih anak gue nih make nih. Iya. Ada nggak di BNN bisa orang tua konsul gitu Pak? Nah itu Untuk mengetahui misalnya BNN ini kan dengan pengalaman paling tidak tahu nih kalau anak kita demam gitu kan, oh nih kasih inilah obatnya. Ada ciri-ciri yang bisa sudah dibantu diidentifikasi orang tua gitu. yang curiga seperti itu Pak. sangat bisa Pak. Justru itu yang harus kita upayakan. Kalau yang kayak tadi Bapak bilang kan, gimana kalau seorang pecandu mau datang sendiri kantor BNN minta disembuhkan. Sepengalaman kami sih, yang benar-benar pecandunya nih, orangnya secara pribadi datang itu jarang Pak. Yang paling sering adalah dia datang bersama keluarga, datang diantar gitu. Karena dia punya ketakutan tersendiri. Namanya pecandu itu kan biasanya parno kan Pak. Iya. Nah, dia takut. Pasti dia datang sama keluarga dulu. Kami perpanjang lagi penjangkauannya. Kalaupun dianya nggak datang, keluarganya aja datang duluan. Baru kita ngobrol di kantor. Iya. Ini gimana nih? Kita mau menjangkau si A, tapi dia jarang di rumah. Berangasan kalau di ungkit-ungkit narkoba langsung mukul-mukulin orang tua, nyuri-nyuri barang. Tantrum. Ini gimana nih caranya? Kita obrolin dulu. Baru kita obrolin sama keluarganya. Kira-kira nih Bu, kami cukup mendatangkan yang dari rehabilitasi kah untuk anak ibu supaya bisa ngomongin, diadvokasi, atau bolehkah kami sekalian mendatangkan teman-teman yang dari pemberantasan yang gede-gede biar agak takut. Nah itu kan kita bicarakan juga strateginya Pak ya. Okay. Jangan sampai kalau teman-teman pemberantasan yang datang ke rumahnya si pecandu itu, padahal si pecandunya jinak. Jangan-jangan jadi nggak mau Pak. Wah ini yang begini yang mau ngerehab saya nih. Enggak deh. Nah, jadi justru itu harus dibicarakan dulu. Iya Pak Michael. Ini kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan Siap. kita. Namun kami ajak dulu pemirsa Radio Praja TV yang menyaksikan kami melalui channel YouTube dan mendengarkan audio kami melalui aplikasi Android. Kita akan lanjutkan perbincangan ini selepas informasi berikut ini. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Baik Sobatkom, kita masih di Oserba, obrolan serba ada, persembahan dari Diskominfo Kota Bontang di channel YouTube Radio Praja TV dan juga aplikasi Android yang dapat Anda unduh di Play Store pada perangkat Android Anda. Kita masih bersama rekan kita dari BNN dan tadi perbincangannya cukup menarik ya. Ternyata BNN ini tidak hanya bertugas untuk nangkapin yang make, yang nyalurin, tapi ada fungsi yang sangat penting. Iya, betul. Jadi bagaimana BNN ini membuat orang sadar bahwasanya narkoba ini adalah sesuatu yang tidak cocok untuk kita. Jadi kalau zaman-zaman dulu tuh mungkin ada orang bangga karena kan niru-niru artis nih. Yeah. Jimi Hendrix, bahkan slang pun pernah pakai, semua yang pernah pakai. Jadi kalau pakai ini kerasa ikut-ikutan jadi artis gitu. Tren ya Om ya. Nah, cuma zaman dulu itu masih mending. Jadi kita udah tahu nih kalau misalnya yang dulu pemakai rata-rata tuh mereka kehidupannya berkecukupan dulu Pak ya. Hidupnya cukup. Kemudian dari segi pergaulan pun mereka bergaulan juga bukan pada masyarakat berasa. Walaupun mereka lebih profesi sebagai bintang film, artis panggung dan lain-lain. Nah sekarang ini kan kalau kita lihat udah artisnya udah pada sadar,
Jadi masyarakat, masyarakat baru ikut-ikutan. yang ketangkep beberapa kali kita lihat di media, kok ini kalau dihitung-hitung profesi gitu kan, Ya. dari mana duit jadi orang ini apakah ini sudah semakin murah Pak Michael atau bagaimana? Ataukah memang ada peralihan? Kalau zaman dulu itu kan orang ya mungkin kita bisa bilang orang-orang remaja yang hidupnya 80 ke 90 rata-rata pernah pakai tapi tidak parah. Misalnya bisa kita minum mungkin pasti bohong mereka kalau misalnya laki-laki nggak pernah minum itu pasti bohong. Tapi sadar diri kan, sadar diri dengan Tahu batas ya, Om, ya. kemampuan ekonomi, kemampuan ini juga berbahaya buat kesehatan dan lain-lain. Nah kalau Pak Michael melihat nih ada nggak perubahan itu Pak? Dari tingkatan ekonomi pemakai, kemudian jenis-jenis yang ada di pasaran lah kita sebut seperti sekarang. Kalau yang kita lihat kan ini satu jenis saja. Kalau zaman dulu tuh banyak banget, beberapa jenis gitu. Gimana Pak? Kalau kita berbicara soal ekonomi, saya pikir sama sekali tidak ada perbedaan. Kalau soal ekonomi ya, sampai saat ini pun yang narkoba itu masih mahal. Yang punya kesempatan untuk membeli narkoba adalah orang yang punya uang. Iya. Punya uangnya bagaimana itu urusan belakangan. Apakah memang dia seorang yang punya harta, ataukah yang biasanya terjadi dia berutang demi mendapatkan narkoba. Nah, tapi kalau secara nilai ekonomis barangnya ini sama sekali nggak ada perubahan, Pak. Nah, ini masih mahal lah, barang mewah lah. PPN 12% lah. Masuk kategorinya, masuk. Barang mewah. Ya ini masuknya ke barang mewah ini. Iya. Susah untuk didapat. Mungkin perbedaannya sekarang adalah akses informasi, Pak. Saya rasa ada perbedaan antara dulu sama sekarang. Dulu itu yang tahu ya cuman circle itu aja. Iya. Itu circle pecandu, ya di situ aja. Kalau umpamanya circle remaja masjid, pasti jauh itu Pak dari informasi itu. Nah, sekarang informasi udah begitu terbuka, tidak ada lagi yang menghalang-halangi, dari yang positif banget sampai yang negatif banget kayak narkoba, sudah terbuka semua. Jadi, saya merasa kalau misalnya berbicara kesempatan, jadinya karena informasi itulah jadi kesempatannya sekarang setara. Padahal dari sisi duit mah ini belum mampu ya istilahnya. Tapi karena informasi dia bisa menyamakan, terus dia bisa memaksakan. Ayo udah kita paksain aja beli sabu, walaupun harganya 1,8 juta 1 gram. Nah, jadi dia bisa memaksakan seperti itu, Pak. Saya rasa sih kayak gitu. Dalam artian segi marketingnya nih lebih mantap yang sekarang gitu. Betul. Kalau yang dulu itu marketingnya terbatas. Betul. Sekarang nih marketingnya bisa masuk dengan segala teknologi yang ada sekarang, keterbukaan informasi bisa diakses oleh siapapun dimanapun gitu ya Pak ya. Dengan artian nih tugas BNN lebih berat harusnya. Betul. Kalau kita berbicara yang tadi di sesi pertama soal kegiatan penangkapan, Pak. Saya suka ngerasa jangan-jangan penangkapan ini pedang bermata dua. Betul. Di satu sisi kita memang memberikan hukuman, di satu sisi ini promosi nggak sih? Kalau orang lihat berita tentang sabu, berita tentang narkoba, masyarakat kan jadi otomatis tahu. Setelah tahu, googling. Setelah googling, jangan-jangan enak, kan gitu kan? Nah, maksudnya seakan-akan jadi kayak gitu. Kalau di media itu kan biasa berita yang paling sering dianggap seksi, yang bagus, yang wow itu berita penangkapan. Benar. Nggak ada yang pernah ngeliput pencegahan tuh, nggak ada. Itu juga yang mau kita tanyain. Pernah nggak DNN melakukan tindakan pencegahan ini, Pak? Harus selalu. Jadi apakah karena itu tadi nggak menarik buat diberitain? Apa tuh Pak yang sudah dilakukan sejauh ini? Langkah pencegahannya tuh bentuknya seperti apa? Nah, selain di kita ya. Kalau berbicara perubahan, ini yang berubah. Jadi sekarang itu harus ada, kalau dari sudut pandang harus ada yang bisa kita ambil sudut pandang sisi positif dari COVID-19. Semenjak COVID-19 lah, yang namanya BNN dan instansi pemerintah lain sadar sama dunia digital.
Kalau dulu kami penyuluhan konvensional ketemu 100 orang, ya udah yang tahu tuh 100 orang itu aja. Iya. Sekarang sekali kita posting ini di YouTube, berapa orang yang nonton? Sekali BNN posting di IG poster aja, berapa orang yang nge-like? Iya. Jadi informasi itu bisa tersebar cepat. Tentunya kita nggak meninggalkan yang kalau kita nyebutnya konvensional ya, Konvensional. yang konvensional nggak kita tinggalkan. Kita tetap kalau yang konvensional ini kita biasanya datangnya per lingkungan gitu loh. Saya bisa bilang gini Pak, saya ini orang BNN ya, BNN Kota Bontang. Iya. Saya nggak mikirin BNN RI malah ditugaskan di Kota Bontang. Saya nggak mikirin tuh gimana caranya Indonesia bebas narkoba. Saya bahkan nggak mikirin gimana Bontang bersinar atau kecamatan kita apa ya, api-api, kelurahan api-api. Kelurahan api-api. Saya mikirin gimana adik saya yang lagi di Jakarta, kebetulan dia di industri kreatif, bebas dari yang namanya narkoba. Itu aja dulu yang saya pikirin. Saya rasa itu yang harus kita lakukan di pencegahan, melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Menyelamatkan keluarga terkecil. Yang terdekat. Per lingkungan gitu loh. Mulai dari kita, terus keluarga ring 1, Ya, ring satu. baru circle yang lebih besar, baru kita bisa berbicara gimana caranya kota ini bisa bebas dari narkoba, Indonesia bisa bebas dari narkoba. Harus Pak, pencegahan itu ya itu tadi kurang terdengar, kurang terasa efektif, tapi ternyata itulah yang bisa menurunkan angka prevalensi ini. Ngeri sekali kalau masyarakat kita terus-terusan taunya sabu itu enak, bisa meningkatkan stamina. Ngeri kalau taunya gitu. Positifnya ya nggak positif juga sih. Maksudnya sisi plusnya ada, tapi sisi negatifnya sama sekali nggak dilihat. Yang dia kerusakan fisiknya nggak dilihat, habis make bangkong 3 hari nggak dilihat, nafsu makan berkurang jadi kurus nggak dilihat gitu. Nah, itu yang perlu kita edukasi juga ke masyarakat. Oke. Jadi apa namanya memang yang kerap orang dengar bahwasanya mereka pakai itu karena memang itu bagus gitu ya. Iya. Bagus bisa Hanya sisi positifnya meningkatkan aja. stamina dan lain-lain. Nah kalau misalnya begitu, kenapa misalnya BNN nggak bikin program kayak rokok gitu Pak? Ya. Kalau misal pakai rokok bolong lehernya gitu kan? Jadi walaupun nggak mempan juga sih. Iya. Tetap juga ya Pak. Nah ada nggak program-program semacam itu? Jadi lebih apa mengasih tahu orang nih, kalau yang kalian dengar enaknya itu, tapi lihatlah akibatnya. Gitu. Iya. Dampak Oh, negatifnya. Selain yang tadi, yang pencegahan, kita juga beberapa kali ngajak masyarakat study tour langsung ke pusat rehab. Kalau di sini kan paling dekat di Tanah Merah, Jalan Poros. Jadi di Kaltim itu ada balai rehab BNN Ya. di Jalan Poros Bontang Samarinda di Tanah Merah. Nah itu kita ajak ke sana juga. Kita perlihatkan ini, silakan kalau mau pakai ya ini, jadinya kayak gini, istilahnya kayak gitu Pak. Nah, itu kalau ke pelajar, siswa-siswa SMP sampai SMA itu sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali. Mereka bisa ngelihat gimana seseorang yang pakai narkoba. Saya kadang kasih analoginya gini ke anak-anak pelajar ini. Kamu duduk di situ, handphone saya ambil, 5 menit aja, betah nggak kamu? Pusing Pak saya kalau nggak ada handphone. Ini baru handphone. Sekarang kamu bayangin kamu pakai narkoba, terus ditaruh di rehab atau di penjara, diam di situ. Bukan 5 menit loh, Bertahun-tahun. bisa bertahun-tahun loh ini. Nah itu biasanya memberikan efek jera tuh Pak. Nah, itu kalau di segi pencegahannya ya, Iya. memberikan itu. Ya kalau di rehabilitasinya ya pecandunya menjalani sendiri perasaan di rehabilitasi itu bagaimana. Rehabilitasi itu sekarang itu sudah jauh lebih humanis. Kalau dulu kan masih ada apa namanya ya, tempat-tempat yang sistemnya itu militer gitu Pak. Iya. Kalau sekarang udah jarang. Kita di BNN itu programnya itu namanya therapeutic community, terapi komunitas. Jadi terus-terusan kamu pecandu, ayo kita curhat, ayo kita konseling gitu. Karena semuanya itu sebenarnya bisa dihilangkan dengan sugesti. Beda sama yang itu tadi Pak, yang sempat kita omongin off air soal putau. Kalau putau itu dia punya kerusakan fisik. Kalau sabu ini rata-rata nggak ada.
yang perlu diperbaiki itu sugestinya. Iya. Jadi semacam ada sesuatu yang hilang tapi tidak terlihat. Ya, betul. Kalau Anis nggak ketemu. Kira-kira begitulah. Pak, waktu kita pendek nih sebelum kita akhirin. Nah, kalau tadi mungkin sudah welcome mau yang ke BNN, mau direhab dan segala macam, itu di cover dengan biayanya atau gimana, Pak? Kalau yang di BNN sama sekali gratis. Oh, Nah, di kalau cover. kalau yang di kantor gratis beneran. Kalau yang perlu ke Balai Tanah Merah gratis juga, kecuali pengantaran. Pengantaran. Pengantaran mungkin ditanggung keluarga ya. Oke, Tapi kalau sudah pengantaran masuk- ini ya, Ya. korban ini ya, Ya. yang akan direhab di area Tanah Merah sana Ya. di pusat rehabnya. Oke. Tapi kalau misalnya datang langsung ke kantor sampai direhab pun itu tidak Gratis. dipungut biaya, Pak ya. Oh, kalau di pusat balainya mungkin ada uang deposit. Oh, Tapi uang oke. deposit itu gunanya kalau dia mau sesuatu yang di luar yang disediakan. Di luar fasilitas. Iya, misalnya dia mau rokok, akan nggak mungkin tuh. Iya. Dia mau Indomie, itu buat itu depositnya. Jadi kalau kita berobat di luar tanggungan BPJS obatnya. Iya betul ya itu. Soalnya kalau di dalam pecandu-pecandu itu nggak dibolehin pegang uang. Iya. Jadi keluarganya harus deposit dulu. Jadi kalau dia meminta apa-apa ambilnya dari deposit itu. Iya. Aduh Pak Michael, ini sebenarnya kita masih Masih banyak yang mau dibahas, masih banyak yang harus kita kulik juga. Mungkin nanti di lain kesempatan ya, Boleh. Pak dan Om Bram, kita bisa kulik lebih dalam lagi. Iya. Tadi juga sudah disampaikan. Ini juga jadi ilmu baru nih, insight baru buat saya nih sebagai host di sini. Jadi baru tahu juga kalau misalnya ternyata kita bisa melaporkan langsung kalau misalnya ada keluarga kita yang terindikasi atau kita tahu nih ciri-cirinya kayaknya pemakai deh. Nanti saya lihat juga deh keluarga-keluarga saya di rumah. Siapa tahu. Iya, maksudnya kan itu bentuk aware terhadap diri kita sendiri juga kan. Jadi kita bisa identifikasi sendiri. Ini kayaknya ada kecurigaan atau ada hal-hal yang aneh nih yang ada pada anggota keluarga kita. Kita bisa laporkan langsung ke BNN gitu ya Pak ya. Dan kita bisa langsung datang ke kantor BNN di Jalan Patimura ya? Jalan Patimura tuh ya? Betul ya? Belum pindah kok kantornya ya. Insya Allah belum Tapi ini pindah. lagi pindah nih, Bentar selamat lagi. dulu. Iya, sebentar lagi pindah. Cuma sejauh ini masih di Jalan Patimura kan? Siap. Oke. Gedung biru. Iya, gedung biru. Tambahan mungkin nanti. Iya, gimana Pak? Kan tadi Bu Anissa bilang soal pelaporan. Iya. Kami juga ada nomor call center. Oke, silakan Pak. Nomor call center kami 0811 555 0066. Nanti ditampilkan di sini. Iya. Oke. Pak Ades. Iya. Terima kasih banyak Pak Michael Sama-sama. sudah hadir berbagi di sini dan juga harapannya bisa menjadi edukasi juga buat masyarakat yang lagi nonton, Sobatkom dimanapun kalian berada. Mungkin teman-teman nanti yang mau tahu lagi terkait seputar BNN Kota Bontang ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar dunia narkoba atau penangkapan atau rehabilitasi, silakan komen di kolom komentar yang tersedia. Nanti insya Allah di next episode kita akan bahas dan kita undang lagi Pak Michael untuk hadir di sini. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Pak sudah hadir di Oserba. Pak. Dan Ya. teman-teman jangan lupa saksikan terus Oserba di kanal YouTube Praja TV dan juga aplikasi audio yang tersedia di Play Store. Dan saya Anissa dan Om Bram pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Obrolan serba ada, selalu ada